warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hari ini luar biasa ini Iya. perdana kali, pertama kali kita podcast. Podcastnya temanya adalah lebih dekat dengan guru. Barangkali kan selama ini ada masih bertanya-tanya siapa sih yang ada di samping saya ini, ngajar apa sih yang ada di samping saya ini, kan kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi untuk kelas 12, kelas 11 yang tidak diajar sama beliau yang ada di kanan saya ini nggak tahu. Ataupun barangkali kelas 10 yang belum tatap muka sama sekali. Iya. Tuh ya. Perkenalkan dulu Bro Akbar. Saya panggilnya Bro karena kita umur tidak terlalu jauh. Betul. Nama lengkap Akbar Riyadi. Benernya? Betul, Akbar Riyadi sesuai dengan akta kelahiran. Akta kelahiran. Ada hubungan apa dengan Danila Riyadi? Ya, itu biasalah. Pemberian orang tua dulu kan namanya nggak jauh beda dengan nama-nama orang lain gitu. Orang lain. Nah. Akbar juga banyak, kan ya Banyak. Riyadi juga banyak. Iya, Jadi umum lah nama-nama umum kalau Tapi orang-orang nggak ada sangkut pautnya berartinya jeung Danila Riyadi teh. nggak ada, mungkin belum tapi. Belum. Oke. Pak Akbar. Ya. Pak Akbar boleh ceritakan dong biografi lah, mulai dari Pak Akbar dulu SMP, SD di mana, Iya. SMP di mana, kemudian cerita-cerita yang unik ketika SMP, SD, SMP apa aja sih? Saya sampai SMP dulu lah. Oke. Jadi saya SD juga pernah. Pernah SD itu langsung kuliah kan? Tidak. Jadi tapi tidak TK. Itu TK, ada bagaimana TK teh? Apa ya kayak TK teh? Saya pun tidak mengalami TK. Betul. Tidak mengalami TK karena syarat masuk SD teh dulu mah tidak ada Iya, ijazah tidak TK. ada aturan betul. Jadi dulu mah cuma jadi anak bawang karena umur belum mencukupi untuk masuk SD, jadi dijadikanlah anak bawang namanya. Bawang, nah tapi bawang bombay. Bisa bawang berem, bisa Bawang bisa berem. bawang bodas. Jadi dulu mah musim dimana ketika saya masih SD teh, yang belum masuk TK itu maksa ingin belajar, cuman dijadikan anak bawang tapi di SD gitu. Akhirnya cukup umur masuklah SD di Kota Bandung, masuklah SMP, lulus 6 tahun biasa SD ya, masuk SMP negeri di Kota Bandung, masuk lagi SMA SMA. negeri juga di Kota Bandung, tapi alhamdulillah semuanya lulus lah, maksudnya Lulus, nggak- tuh, naik kelas itu nggak pernah. nggak Tapi ada. sampai sekarang SD-nya masih ada. SD-nya masih ada. Masih ada. Ya. Karena saya sekolah nih di SD Babakan Cipayu 15. Mm. Sekarang SD-nya teh yang seueuh, Pak. Aduh, Ganti kemana? nama. Oh, ganti Jadi nama. SD 218. Oh, SD 200 jauh gede. Oh, banyak oke. Loba, berarti SD di Kota Bandung teh bukan hanya Hebat. berapa puluh tapi udah ratusan, mungkin bisa jadi ribuan. Hebat. SD berarti SD di mana nih? Ayolah di Kota Bandung lah, pokoknya mah di daerah kota lah. Daerah kota, sombong gitu. Tidak jauh lah dari rumah. Rumah di mana rumah? Rumah orang lain maksudnya, rumah saya mah kan di pesisiran gitu. Biasa. Oke. Jadi rumah daerah Sarijadi, daerah Hmm. dekat Gerlong lah, daerah sana. Jadi lamun ke sini ke 17 ini Agak menyita waktu ya berarti. ya, sekitar 40 menitan Kalau lancar, kalau lancar gitu. kalau macet mah bisa jadi sejam ya. Iya, lumayan kalau macet mah. Aduh. Kadang juga lewat tol tapi udah nggak bisa pakai motor ya. Sekarang Iya, jadi lewat jalan biasa gitu. Jadi sebenarnya enak anak-anak yang zaman sekarang sudah zonasi rumah-rumah Betul, terdekat dengan betul. sekolah. Betul. Kita mah dulu sekolah tuh berpacu jeung waktu, udah Betul. berubah subuh-subuh. Betul. Berat Nah, dulu itu. mah. Yang uniknya gini, Varian. Jadi ketika dari SD, SMP hidup normal gitu ya, seperti pelajar-pelajar lain. Masuk SMA karena menginjak remaja gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran itu udah mulai terbuka. Iya. Lingkungan juga bisa Lingkungan berpengaruh karena kita ketemu dengan orang-orang di luar betul. wilayah itu gitu ya, dengan orang Antapani, dengan orang Ujung Berung gitu ya, dengan orang-orang Soreang, ketemu lah di satu sekolahan. Kita cukup lama juga kan 3 tahun di situ. Akhirnya berkumpul lah biasa dengan teman-teman gitu. Senangnya SMA itu ketika sekolah teh bukan ingin belajar, Benar. ya. Benar. Justru ingin ketemu dengan teman-teman. Teman kayak ya. terus apa ya, kayak pengen nunjukin popularitas Betul. kita. SMA. Jadi Ajak ujuk gigi. betul. Hal yang wajar lah ketika ngelihat anak-anak sekarang gitu ya. Terutama ketika saya ngajar 17 gitu ya, ketemu dengan siswa-siswi yang Berbeda karakter. berbeda karakter, tentu ingin terlihat unik gitu ya Unik, di mata betul, di mata teman-temannya. teman-teman. Saya juga merasakan itu gitu. Iya, ya. jadi
Bisa biasalah gitu. Biasalah, Biasa, betul. biasa. Karena secara tidak langsung kita pun mengalami itu. Betul, betul. Jadi kalau ada kayak anak-anak nggak bohong ya, telat Nah, gara-gara kita sudah mengalami itu kita udah duluan. mengalami itu. Kamu apalagi kalau anak-anak itu berpura-pura, Pak ya. Berpura-pura bener. Aduh, Banyak misalnya dah. ya, saya teh tahu gitu ya. Jadi guru teh justru mungkin dijadikan guru saya teh sama Allah gitu ya. Biar saya teh ngajarin ke anak-anak gitu. Kalau kehidupan teh tidak melulu seperti itu. Betul, betul. Paham ya? Maksudnya dalam arti ketika anak-anak bohong, nyontek, katakanlah, atau kalau tidak ya kadang gini ada yang ngomong mau ke kantin, mau ke WC pada Boleh ke ke kantin. kantin. Gitu. Saya teh tahu itu teh, dan saya juga kayak gitu dulu. Dulu, jadi pernah ngalamin. Dan mungkin bisa jadi apa yang kita alamin dulu, teh kita pengen bahwa anak-anak yang kita ajar sekarang tidak mengalami fase-fase yang sama dengan kita. Betul. Yang terutama yang negatifnya ya, yang negatifnya. Kita berharap sih Betul. bahwa generasi kita tuh lebih baik dari generasi yang akan datang lebih baik dari kita gitu. Ya minimal kalau tidak lewat pembelajarannya, lewat attitude-nya lah. Etika, ya, etikanya. Karena bagaimanapun pembelajaran di era modern sekarang gitu banyak kita bisa cari ya. Kita buka handphone saja, kita nyari sesuatu udah ada di situ jawabannya. Kita misalkan gitu nyari matematika, ketik aja atau foto aja soalnya kita udah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya banyak. Dulu kan zaman sekolah kita belum ada. Kita masih zaman ya, SMS-an. masa transisi lah dari gitu. zaman dulu ke zaman modern gitu ya. Nah setelah itu jadi kita tahu gitu ya. Jadi di mana anak itu berbohong, di mana anak itu jujur gitu. Betul. Maka kalau kalian berbohong, jangan ke orang yang pandai berbohong. Ya, dan kita juga udah lewat masa itu. Gitu. Iya benar. Jadi hati-hati kalau nanti ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Akbar saat pembelajaran. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba lah. Karena kalian nyontek sedikit saja itu ketahuan. Kalau kalian nanti posisinya duduk di depan, berhadapan dengan kalian langsung, dengan siswa-siswa gitu. Itu kelihatan semuanya. Jangan anggap nggak kelihatan. Benar, trik-trik kalian tuh sebenarnya itu teh buat kita mudah. Iya, hanya saja gini, ketika kita melihat suatu kecurangan gitu ya, nyontek atau semisal kayak gitu, kita tuh nggak berani langsung negur karena apa? Karena takut mental betul. Kena gitu ya, mental kalian kok bapak ini atau ibu ini berani memberitahu, membongkar rahasia saya di depan teman-teman. Bukan menjadi pembiaran ya, kita bukan. Pembiaran, karena sebenarnya beberapa yang ada dipanggil ke BK gitunya. Orang dipanggil ke BK atau setelah pembelajaran bapak dipanggil ke saya tanya, kenapa tadi gitu? Nggak berani untuk langsung itu mah bukan berani, cuman nggak etis lah gitu karena kita menjaga juga kondusif di kelas gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong Pak Akbar ini ngajar apa, Pak? Saya tuh ngajar PKN. Nah, cuman ada tambahan kalau di tahun pembelajaran sekarang ini ngajar PKWU. PKWU Betul. Unik sekali. Jauh dari mungkin kita pribadi jauh lah. Dalam artian kita tidak memahami seluk-beluknya, tapi kita tidak berhenti untuk belajar. Nah, ngomong-ngomong dengan PKN, kenapa jurusan PKN yang Bapak pilih waktu ketika kuliah? Jadi gini, dulu semasa SMA, saya teh anti pisan ke angka. Anti pisan ke angka, tepikeun sampai saya masuk IPA saja itu karena orang tua saya minta ke wali kelas saat penjurusan itu. Pokoknya mah Akbar harus masuk IPA karena ketika saya tidak masuk IPA nggak akan benar katanya. Konotasi IPA itu adalah punten dalam artian anak-anak yang baik. Gitu. IPS anak-anak yang dalam kutip nakal gitu. Jadi saat itu penjurusan itu ada di kelas 2. Iya, 2 ya, dari kelas 10 10 semua mata pelajaran. Ya. Kalau di zaman kita kan dari kelas 10 ke kelas 11 itu ada penjurusan. Itu di mana kalian bisa milih. Kalau di sekolah saya itu ada 3, bahasa, IPA, IPS gitu ya. Nah, akhirnya orang tua saya sadar itu, potensi saya itu kacau, maksudnya dalam arti tidak terbaca, akhirnya memilihlah untuk IPA biar kelihatan jadi orang yang di lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Minimal orang tua juga memperhatikan lingkungan si anak di sekolah harus bagus juga. Saya mah sebenarnya mau bahasa mau IPS juga nggak masalah. Cuman ketika orang tua dulu itu ya udahlah ikutin aja gitu memilih itu. Nah masuklah IPA. Setelah IPA ternyata pembelajarannya boring atau apa bagi orang-orang yang seperti kita? Iya, kamu bagi saya mah ya orang yang resep komunikasi. Gitu ya, kemana-mana nguriling banyak teman gitu. Bagi saya mah
jurusan IPA teh membosankan Iya, gitu betul, kayaknya. betul. Karena kita ketemu lagi dengan rumus, ketemu lagi dengan hitungan. Aduh, saya teh bukan saya banget lah. Akhirnya saya memaksakan untuk ya kalau ulangan nyontek gitulah ya. Ya kalau ada tugas kerjain pagi-pagi hari H-nya gitu ya. Ya kalau ada apa lagi ikut nebeng nama aja lah, kalian yang presentasi gitu. Akhirnya saya ada di posisi itu kan karena emang nggak sesuai dengan fashion saya Passion, gitu ya. betul. Saya di situ teh muncullah mindset akhirnya aduh saya mah bukan orang eksak tuh saya tanya. Kuliah we saya teh ya. Beres dari situ 2 tahun belajar IPA, 3 tahunnya yang tahun pertamanya itu belajar semua kan, 2 tahun kelas 11, 11, 12, 12 itu IPA. Akhirnya tes lah saya untuk masuk universitas. Saya milih ternyata tidak lolos. Kalau Jurusan yang pertama Bapak pilih nggak lolos. jurusan yang saya pilih itu waktu itu pas saat SMPTN dulu zaman kita Nah, mah ya. SMPTN gitu. Sekarang mah namanya SBM, mungkin SBM. ya, SBMPTN. Jadi kalau zaman dulu namanya SMPTN. Saya milih ke UPI sama Unpad, jurusan teknologi komputer sama apa ya itu satu lagi ya. Pokoknya tentang itu juga teknologi lah. Nah, ternyata di tengah Masuk nggak tuh, masuk. masuk. Aduh, saya teh hasil udahlah saya tapi harus kuliah saat itu. Harus kuliah, betul. Kuliah lah swasta masuk ke Fakultas Hukum Unpas. Berapa tahun dihukum? Nah, tapi saya udah melakukan kesalahan tapi dihukum, weh. Berapa tahun dihukum? Jadi lain dihukum itu ya konotasinya bukan dihukum, di penjara. Iya, Maksudnya Fakultas Hukum. Ya, jadi saya kuliah di Fakultas Hukum itu setahun. Setahun. Berapa semester ya? Berarti 2 semester ya? 2 semester betul. 2 semester 2011 sampai 2012. Saya kuliah di Fakultas Hukum Unpas, belajar basic tentang hukum makanya agak ngerti sedikit. Setelah itu saya ikutan ujian lagi tahun depannya kan masih bisa Masih ya. masih penasaran ya. Itu ujian lagi masukin jurusan yang dipilih. Pilihlah salah satunya PKN. PKN. Dan sebenarnya setelah ketika kuliah di hukum itu apa sih yang kepikiran udah saya mau ambil PKN nih dalam landasan otomatis jadi kalau ke UPI jadi guru. Ya, jadi dulu pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh teh belum saya punya dulu mah ya. Yang penting mah dulu teh gini, kuliah deket dengan rumah. Deket dengan rumah, jeung jabaning dulu mah didukung lagi oleh di Unpas teh terlalu luas lah permainan antar mahasiswanya dalam arti kalau kita ketemu dengan teman-teman itu terlalu luas. Ada yang dari Madura, ada yang dari Aceh. Betul. Saya itu bukan gimana ya, cuman bukan ansos ya, bukan ansos. Cuman bagi saya itu justru harus mengembangkan diri gitu, bukan menerima atau membantu teman-teman lain untuk beradaptasi di Bandung gitu. Saya nanti ketinggalan tuh. Ketika mereka mendapatkan ilmu ya, terutama tentang kota-kota Bandung gitu, terutama tentang sayanya gini-gini aja gitu. Si saya teh udah we saya yang mengembangkan diri gitu Pak ya. Pindah we ke UPI-nya. Alhamdulillah keterima SMPTN, masuklah di UPI. Kuliah di UPI. Apa teh di UPI teh? Di jurusan saya teh ya. Cuman 3 orang Bandungnya. Ketemu lagi orang-orang luar. Iya gitu. Mungkin ketika sampai situ saya baru sadar bahwa emang kuliah mah iya, lingkungannya seperti itu umum. Lingkungannya seperti itu umum. Ketika kita ketemu dengan orang-orang lain gitu di berbagai macam daerah gitu di satu tempat, misalkan kayak di UPI gitu, kayak di PKN, ya kita mau nggak mau akhirnya ya udah saya pasrah untuk menerima dengan lingkungan seperti itu. Gitu. Nah saya mah gini Pak ya, orangnya nih ya, saya mah nggak takut dimarahin dosen teh dulu mah ya. Wah nggak takut dimarahin dosen, nggak takut kalau misalkan dapat nilainya jelek. Gitu ya. Kalau ini teh di jurusan teh, yang saya takutin mah dulu teh, saya teh kehilangan teman-teman saya gitu variannya. Saya mah paling takut ketika teman-teman saya teh ada yang beda dengan saya, wah naon ya gitu. Ketika saya udah merangkul gitu ya, dalam arti berteman dengan baik, teman-teman teh ada yang aneh gitu. Saya mah sok deg-degan lah gitu lah. Tapi bukan berarti membolehkan kalian tidak diposisikan tidak takut dimarahi dosen, tidak takut nilainya. Ya, betul. Bukan memposisikan itu, tapi yang diambil positifnya adalah di sini ke teman gitunya, menikah sana mah belum minanas jeung teman-teman itu harus diperbaiki tetap harus jaga.
Dan juga hubungan dengan gurunya tentunya juga Betul. diperbaiki. Ya, saat itu juga emang saya teh aman dulu di situ, aman dulu di antara dosen, di antara tugas, di antara yang lain. Barulah pertemanan lebih erat kan gitu. Nah, terus Situlah. itu sejarah kuliah nih. Betul. Nah, kemudian lulus tahun berapa sih? Saya teh masuk 2012, lulus tahun 2016 akhir, 16 akhir. Dengan apa hasil yang pas-pasan lah. Pas-pasan. Hasil yang ya cukup lah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Ya. Kalau di jurusan saya mah kayak gitu. Nah, kemudian pertama kali mengajar pulang ke sini atau ke sekolah lain dulu? Sekolah lain, Marian. Jadi saya itu mengajar dulu, pertama kali mengajar itu tahun 2018. Jadi setelah lulusnya saya nggak langsung ngajar. Saya cobain bisnis dulu, cobain hal-hal yang emang saya penasaran lah sebelumnya, tanpa berkaitan dengan jurusan yang saya pilih gitu ya. Alhasil emang entahlah, mungkin Nurani bilang bahwa ngajar gitu ya. Nah, ilmu bermanfaat ya geningnya. Ilmu bermanfaat. Akhirnya saya ngajar tahun 2018 awal di SMK perawatan lah, ada di dekat-dekat sini juga. Sebentar, nggak terlalu lama, cuman 1 semesteran. 1 semester lagi saya ngajar di SMK tentang otomotif. SMK otomotif. Jadi saya tuh ngajar di SMK keperawatan yang isinya cewek semua. Di otomotif lelaki semua. Pas pindah ke otomotif cowok semua. Akhirnya ada tawaran lah teman saya yang memundurkan diri ngajar di sini karena diterima di kuliah jadi dosen ya. Jadi dosen. Saya lah masuk ke sini tanpa mengenal siapa-siapa sebelumnya. Tidak punya lingkaran sebelumnya dengan lingkungan di sini. Teman, tidak ada siapa-siapa. Saya seperti orang baru yang masuk ke lingkungan kerja yang sudah terbentuk gitu ya. Betul. Gitu. Akhirnya berkenalan lah lambat laun, akhirnya 2018, 19, 20 udah 2 tahun berarti. 2 tahun. Nah, hal-hal unik apa sih yang Pak Akbar dapat ketika ngajar khususnya di sekolah kita? Jadi gini, saya itu pertama kali ngajar di negeri itu di sini. Ternyata perbedaan dari swasta sama negeri mah kelihatan jelas. Kalau di swasta mah, apalagi kalau swastanya yang saya ajar ya waktu itu ya, yang waktu sebelum di sini, siswa-siswanya teh ararunik gitu ya. Ada yang dimana ketika saya masuk siswana arewe gitu. Siswanya nggak ada, kosong. Jadi guru saya guru masuk siswa di mana gitu? Ada paling cuma 1-2 orang. Saya ngajar jam-jam akhir udah pada pakai tas, padahal kan belum waktunya pulang. Betul. Aduh, luar biasa lah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Akhirnya pindah ke 17, pas masuk ke 17 kaget. Masuk, tiba-tiba ada literasi. Ya. Ada juga sholat duha. Saya sempat pertama kali masuk. Pengalaman yang unik nih. Pengalaman yang unik. Kata Pak Asep. Betul. Ya, sesepuh kita gitu ya. Di 17 ini mengajak saya untuk langsung aja ke masjid. Nah, ke masjidnya kata saya tanya. Waktu itu Pak Asep masih lokasi guru betul. Ini Pak Mas sedang membimbing anak-anak untuk ngaji sama sholat duha dulu. Oh siap kata saya. Masuklah masjid. Oh gini situasinya, suasananya. Jadi jam 6:30 sampai jam 7 lebih sedikit. 15? Iya, lebih 15 teh kita tadi masjid. Nah, itu tidak saya dapatkan dulu mah di sekolah. Di swasta. Betul. Bahkan disuruh ngebuka, Pak Akbar silakan, dibuka, Pak Akbar silakan. Aduh, saya teh. Kan saya baru pertama gitu. Kaget, gugup. Saya teh dalam arti ilmu yang saya punya itu bukan di situ gitu tempatnya gitu. Ilmu yang saya punya itu untuk di kelas, untuk ngajar, bukan untuk di situ gitu. Nah, hasil ya udahlah sambil terbata-bata gitu. Saya coba untuk itu, akhirnya terbiasa lah lama-lama terbiasa. Nah, itu keunikan yang pertama di 17 gitu ya. Terus yang kedua lagi di 17 mah siswa nate karena saya baru pertama kali ngajar di negeri teh ya gini badannya. Siswanya teh warga-warga sekitar. Ya. Warga-warga sekitar karena zonasi itu ya gini. Jadi ketika saya keluar dari 17 pulang atau misalkan keluar dulu cari makan, ya ketemunya siswa. Bahkan ada siswa nomor bagi saya ketemu. Gitu. Saya tanya, udah ke sekolah saya tanya. Padahal itu diajar saya cuma cari makan doang. Maba udah tanya, ya gitu naik motor itu tadi jalan itu misalkan ke. Dan itu bukan sekali 2 kali. Iya, sering. Kadang mas saya memikirkan bahwa
meureun teh sakola teh mumet gitu nya. Iya, Cek eta gitu atau meureun, lagi kita husnuzonnya gering bapak iya, sakit gitu. jangan-jangan dia teh lagi ngebantu orang yang sakit Orang gitu. sakit Dia bisa beli obat beli atau beli obat apa. betul. Cuman ai minang-minang teuing mah tuh Nggak, barian. bukan jadi Iya, jadi gitu. kita tuh jadi suujon Iya, akhirnya mah. aduh saya teh udah teh kunaon gitu nya. Akhirnya iyalah ke sekolah aja, maksudnya di sekolah diurusin di sekolah. Itulah jadi berbagai macam Hmm. pola pikir tingkah laku gitu 17 mah siswa teh ada unik gitu Unik, ya, banyak betul. keunikan. Bagaimana Keunikan. Pak Akbar dengan lingkungan, kalau tadi dengan siswanya unik-unik, kemudian kedekatan juga lumayan dekat ya sama anak-anak juga. Betul. Karena mungkin jarak umur Pak Akbar dan siswa juga tidak terlalu jauh. Betul. Nah, kemudian bagaimana dengan lingkungan terutama guru-gurunya nih? Lingkungan guru-gurunya gimana menurut Pak Akbar? Ya karena saya teh umurnya nggak terlalu jauh ya dengan siswa-siswa sekarang, beda 10 tahun doang lah. Ya, 10 masih Jadi, dekat lah. jadi di tahun 2011, 2010 lalu teh saya teh masih SMA. Kalian sekarang juga 2020 SMA juga, jadi 10 tahunan lah. 10 tahun, betul. Terus jiwa-jiwa kemudaan saya juga masih beronta-ronta. masih menggelora gitu ya, Varian. Jadi masih inilah dengan siswa-siswa teh masih dekat banget gitu. Akhirnya didukung lagi, ternyata di 17 mah guru mudanya teh hampir Hampir setengahnya. hampir setengah dari guru tua, guru senior maksudnya, dari guru senior gitu. Guru-guru muda ini teh justru bagus lah dalam segi kerjasamanya kalau kata saya mah, Pak. Karena emang sekarang mah sudah bukan waktunya lagi sendirian. Betul. Jadi harusnya kolaborasi. Jadi kerjasama kita gitu ya, sampai membuat seperti ini juga YouTube channel. Karena kolaborasi dari yang senior dengan yang muda. Betul. Kita juga tanpa yang senior juga tidak bisa apa-apa karena tidak ada bimbingan. Iya. Mungkin nanti juga yang ada di saya ini sebagai tamu di sini yang guru-guru senior ya, yang lebih paham lah tentang 17. Nah, saya merasa senang ketika masuk ke 17, merasa klop gitu. Justru karena emang guru-gurunya yang asik kalau kata saya, Mas Marian. Ini beneran ya, bukan saya karena naon gitu ngajar 17 gitu, gara-gara jadi ini mengagulkan 17 enggak. Jadi di sekolah-sekolah lain juga dulu sama begitu, ada yang guru-guru muda, guru-guru tua. Jadi emang bukan karena kita dipisahkan karena gengsi atau sesuatu apa ya. Betul. Karena kan sifat manusia ya, ketika berkumpul pasti dengan zona nyamannya ya. Betul, berkumpul di mana dengan orang-orang yang senasib ya, seperjuangan, pasti seperti itulah. Satu pemikiran. Betul, satu pemikiran. Hasil 17 ya nemu juga banyak gitu. Banyak, tapi yang saya rasakan adalah di sini tidak ada senioritas yang tidak ada. Dan antara guru muda dan guru yang kita yang senior dan juga yang muda saling support. Saling support dan itu betul. Saya kerasa banget. Betul. Jadi terutama sekarang ya kepala sekolah baru gitu, kita ditantang oleh lingkungan, oleh pemimpin yang baru gitu, untuk mencapai visi misi yang baru juga. Ya. Akhirnya kita bekerja sama semua guru-guru muda, guru-guru senior di mana untuk mencapai visi misi sekolah itu. Iya betul, apalagi kita sebagai guru muda ditantang nih, karena mungkin maaf dalam tanda kutip untuk guru-guru senior secara IT mereka terbatas. Kita sebagai guru-guru muda harus di pressure banget, banget untuk menerima tantangan kepala sekolah. Tapi ya dengan bimbingan guru-guru senior tadi malah lebih enjoy gitu ya. Bimbingan ini salah nih, bukan seperti ini. Dan itulah yang membuat kita sebenarnya lebih nyaman kerja. Terus Pak Akbar, terakhir nih sebelum kita closing, harapan Pak Akbar di masa pembelajaran pandemi ini apa sih sebenarnya? Ya mudah-mudahan lah kalau kata saya mah siswa-siswi di rumah teh belajar teh nggak melulu tentang harus di sekolah gitu ya. Betul. Nggak harus dibimbing terus oleh guru. Belajarlah sesuai dengan keinginan kalian gitu ya, dengan kemampuan kalian. Cari apa yang kalian senangi, mumpung ini teh situasinya tidak seperti biasa ya. Dimana kita semua serba sendiri sekarang, maksudnya dalam arti kalian juga belajar sendiri. Gitu. Mandiri gitu ya, tidak lagi dibimbing seperti sebelum-sebelumnya di sekolah. Maka itu adalah kesempatan kalian untuk membuat cara belajar kalian sendiri. Gitu, ya. Betul. Jadi tidak usah terpaku oleh cara metode belajar, yang diberikan oleh guru gitu. Yang diberikan oleh guru.
Pak saya mah senangnya kalau belajar dengerin musik Sok sambil makan. Ya lakukan sekarang. lakukan sekarang, Ya, ini waktunya. karena emang sekarang tidak ada pembelajaran di kelas gitu. Kan kalau di kelas nanti kita harus saling menghargai dengan teman-teman yang Dan lain. juga ya. mungkin setiap guru juga punya aturan masing-masing Betul, ketika pembelajaran. Betul. Pak saya mah senangnya tuh sambil tiduran belajar teh. Aduh, sambil nonton itu sambil apa gitu. Itu boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja, sah-sah sah saja sekarang. Sekarang kita juga di sekolah kan rajin ya memberikan tugas-tugas Ya, yang dimana justru tugas itu tuh diberikan agar kalian bisa belajar, terpantau, iya. bisa belajar santai gitu, Sob. Santai betul. Terpantau, oh dia udah sampai sini, ternyata udah sampai sini belajar. Karena terlihat juga kan oleh kita ya sebagai guru gitu siswa mana yang rajin, dan siswa mana yang tidak ketika ada pandemi seperti ini. Ada juga siswa yang tidak rajin ketika pandemi tapi rajin ketika di sekolah. Kan Iya, aneh betul, ya maksudnya. betul. Tapi ada juga yang terbalik, wah tidak rajin di sekolah tapi rajin ketika pandemi. Jadi adanya pandemi ini justru semakin terbuka lah tepat seperti apa kebiasaan-kebiasaan siswa-siswi di 17 ini gitu Pak. Bahkan bisa jadi bisa menemukan metode pembelajaran yang lebih unik lagi untuk siswanya, dan juga yang bisa kalian lakukan kan lebih banyak nih. Bisa yang suka gambar bikinlah karya-karya yang bagus. Yang suka nyanyi bikin lagu-lagu gitu ya. Jadi ada karya-karya baru yang kalian ciptakan ketika masa pandemi ini. Iya. Justru bukan karena apa ya? Karena terus sekolah jadi udah bebas, santai tiduran, main game. Justru akan bahaya nanti untuk kalian sendiri gitu justru kalau kayak gitu. Jadi kalau kata saya mah, kalau kata Bapak gitu ya, manfaatkan situasi ini teh gitu. Untuk potensi kalian nanti ke depan. Karena yang sebenarnya hidup mah kan setelah sekolah. Setelah sekolah selesai itu beneran hidup real life. Jadi tantangannya adalah ketika kalian beres kuliah, dan itulah tantangan yang sebenarnya. Mungkin saat kalian SMA dan mungkin kita pun merasakan itu, belum ada pemikiran yang sejauh itu. Iya, betul. Belum ada. Nah gitu varian lah. Pokoknya mah harapan saya silakan kembangkan diri kalian, dan juga kami di sini sebagai guru mempersiapkan untuk nanti ketika pembelajaran sudah dimulai apa yang harus kalian kejar jika ketinggalan. Ya, kita siap untuk memfasilitasi lah kasarnya. Itu saja mungkin untuk pertemuan pertama podcast lebih dekat dengan guru. Tulis di komen aja kira-kira setelah ini kalian pengen siapa yang Bapak ajak ngobrol seperti ini. Dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat, dan juga kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu di pembelajaran secara real tatap muka langsung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.